1711006. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah kewarganegaraan dengan dosen pengampu Ibu Tika Meldina, MPD. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai integrasi nasional. Yang pertama yaitu ada makna integrasi nasional. Konsep integrasi nasional dihubungkan dengan konteks tertentu dan umumnya dikemukakan oleh para ahlinya. Berikut ini disajikan beberapa pengertian integrasi nasional dalam konteks Indonesia dari para ahlinya. Yang pertama, menurut Safruddin Bahar tahun 1996, integrasi nasional yaitu upaya menyatukan seluruh unsur suatu bangsa dengan pemerintah dan wilayahnya. Yang kedua, menurut Riza Nur Arfani tahun 2001, integrasi nasional adalah pembentukan suatu identitas nasional dan penyatuan berbagai kelompok sosial dan budaya ke dalam suatu kesatuan wilayah. Yang ketiga, menurut Juliati Suroyo tahun 2002, integrasi nasional adalah bersatunya suatu bangsa yang menempati wilayah tertentu dalam sebuah negara yang berdaulat. Yang keempat, menurut Ramlan Surbakti tahun 2010, integrasi nasional adalah proses penyatuan berbagai kelompok sosial budaya dalam satu kesatuan wilayah dan dalam suatu identitas nasional. Selanjutnya yaitu jenis integrasi. Menurut Myron Weiner dalam Ramlan Surbakti 2010, lebih cocok menggunakan istilah integrasi politik daripada integrasi nasional. Integrasi politik adalah penyatuan masyarakat dengan sistem politik. Integrasi politik dibagi menjadi 5 jenis, yakni 1. Integrasi bangsa, menunjuk pada proses penyatuan berbagai kelompok budaya dan sosial dalam satu kesatuan wilayah dan dalam suatu pembentukan identitas nasional. 2. Integrasi wilayah, menunjuk pada masalah pembentukan wewenang kekuasaan nasional pusat di atas unit-unit sosial yang lebih kecil, yang beranggotakan kelompok-kelompok sosial budaya masyarakat tertentu. 3. Integrasi elit massa, menunjuk pada masalah perhubungan antara pemerintah dengan yang diperintah. 4. Integrasi nilai, menunjuk pada adanya konsensus terhadap nilai yang minimum yang diperlukan dalam memelihara tertib sosial. Yang kelima, integrasi tingkah laku atau perilaku integratif, menunjuk pada penciptaan tingkah laku yang terintegrasi dan yang diterima demi mencapai tujuan bersama. Pentingnya integrasi nasional. Integrasi diperlukan guna menciptakan kesetiaan baru terhadap identitas-identitas baru yang diciptakan atau identitas nasional. Misal, bahasa nasional, simbol negara, semboyan nasional, ideologi nasional, dan sebagainya. Integrasi versus disintegrasi. Integrasi berarti penyatuan, keterpaduan antar elemen atau unsur-unsur yang ada di dalamnya. Disintegrasi dapat diartikan ketidakpaduan, keterpecahan di antara unsur-unsur yang ada. Disintegrasi bangsa adalah memudarnya kesatupaduan antar golongan dan kelompok yang ada dalam suatu bangsa yang bersangkutan. Perkembangan sejarah integrasi di Indonesia. Menurut Suroyo tahun 2002, ternyata sejarah menjelaskan bangsa kita sudah mengalami pembangunan integrasi sebelum negara Indonesia yang merdeka. Menurutnya, ada 3 model integrasi dalam sejarah perkembangan integrasi di Indonesia. Pertama, model integrasi Imperium Majapahit. Model integrasi pertama ini bersifat kemaharajaan atau Imperium Majapahit. Struktur kemaharajaan yang begitu luas ini berstruktur konsentris. Yang kedua, model integrasi kolonial. Integrasi model kedua ini lebih dimaksudkan agar rakyat jajahan atau Hindia Belanda mendukung pemerintahan kolonial melalui penguatan birokrasi kolonial dan penguasaan wilayah. Ketiga, model integrasi nasional Indonesia. Integrasi model ketiga ini dimaksudkan untuk membentuk kesatuan yang baru, yakni bangsa Indonesia yang merdeka, memiliki semangat kebangsaan atau nasionalisme yang baru, atau kesadaran kebangsaan yang baru.
Menurut Howard Wilkins dalam Muhaimin dan Colin McAndrews tahun 1995 menyebut ada 5 pendekatan atau cara bagaimana pemimpin politik mengembangkan integrasi bangsa. Kelima pendekatan yang selanjutnya kita sebut sebagai faktor yang menentukan tingkat integrasi suatu negara adalah adanya ancaman dari luar, gaya politik kepemimpinan, kekuatan lembaga-lembaga politik, ideologi nasional, dan kesempatan pembangunan ekonomi. Baiklah, sekian penyampaian materi mengenai integrasi nasional. Jika ada kekurangan, saya mohon maaf. Semoga apa yang saya sampaikan dapat berguna bagi teman-teman semua.